Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Before we start our presentation or our explanation about conjecture, let me introduce our team. The first is Aulia Hasna, and then Intan Tamara, and the last is me. It is Majid Saiful Musli. In this video, I will explain about konjektur atau dugaan. Oke. Conjecture. The first is about definition. A conjecture is suggestion or statement that is potentially true because a conception allow the construction of arguments that justify it. If the conjecture can be proved, it turns into a theorem. Jadi, konjektur itu adalah suatu dugaan atau pernyataan yang memiliki potensial yang berpotensi benar karena beberapa konsepsi yang memungkinkan konstruksi argumen yang membenarkannya. Jika konjektur ini bisa dibuktikan, maka itu akan berubah menjadi sebuah teorema. The next is about indicator. The first is awareness atau kesadaran. The sentence of statement that is presumed to have truth and real thing. Jadi kesadaran ini indikatornya yaitu adalah kalimat pernyataan yang diduga memiliki kebenaran dan merupakan hal nyata. The second parameter is interdependency atau ketidaktentuan. Indikatornya adalah most of them are based on inclusive ground, so they do not yet have a defined conclusion. Jadi sebagian besar didasarkan pada landasan yang tidak konklusif sehingga belum memiliki kesimpulan yang pasti. The last parameter is about validation. That is mathematical statement that are true based on observation, investigation, exploration, experimentation, and inquiry. Jadi pernyataan matematika yang bernilai benar berdasarkan observasi, investigasi, eksplorasi, eksperimen, dan inquiry. Yang selanjutnya yaitu adalah ways of constructing conjecture atau cara mengkonstruksi konjektur. The first stage atau tahap mengkonstruksi konjektur yang pertama yaitu adalah understanding the problem atau memahami masalah. Understanding in finding information, what is asked and what is sought. Jadi pemahaman dalam mencari informasi apa yang ditanyakan dan apa yang dicari. The second stage is about exploring the problem atau mengeksplorasi masalah. That is the process of understanding in analyzing the problem in more detail with the information that is been obtained. Yaitu proses pemahaman dalam analisis masalah secara lebih detail dengan informasi yang sudah didapatkan. The third stage is formulating conjecture atau merumuskan masalah. That is the process in which there is begun to writing conjectural sentence based on consideration. Jadi pada tahap ini yaitu adalah proses di mana sudah mulai terdapat tulisan kalimat dugaan yang didasarkan oleh pertimbangan. The fourth stage is arguing the conjecture. That is the process of conveying conjecture, validating, and giving reason. Jadi proses menyampaikan konjektur
memvalidasi dan memberikan alasan. The last stage is about proving conjecture. That is the process of selecting and constructing a proof of a conjecture. Jadi pada stage ini atau tahap ini yaitu adalah proses di mana untuk memilih dan menyusun bukti konjektur. The next material will explain by Intan Tamar. Okay, the next is type of conjecture. Next. First is Goldbach conjecture. Goldbach conjecture states any even integer greater than 2 can be written for as many as 2 prime numbers. Every odd prime number greater than 8 is the sum of 3 odd primes. Jadi, konjektur Goldbach menyatakan setiap bilangan-bilangan genap yang lebih besar dari 2 dapat ditulis dari hasil dari 2 bilangan prima. Kemudian, ada contohnya, ini yang pertama 4 sama dengan 2 plus 2, 6 sama dengan 3 plus 3, 8 sama dengan 3 plus 5. Kemudian yang contoh kedua yaitu 9 adalah 3 plus 3 plus 3, 13 adalah 5 plus 3 plus 3, 19 adalah 5 plus 7 plus 7. Next. Next is Fermat's conjecture. Fermat states that for n more than 2, there are no non-zero integers x, y, and z that satisfy the equation x to the power of n plus y to the power of n equal to z to the power of n and none that satisfy a positive integer. Jadi Fermat menyatakan bahwa untuk n lebih dari 2 itu tidak ada bilangan bulat bukan 0x, y, dan z, dan yang memenuhi persamaan x pangkat n plus y pangkat n sama dengan z pangkat n, serta tidak ada yang memenuhi bilangan bulat positif. Yang pertama itu untuk semua bilangan bulat x itu adalah x pangkat 2 min x plus 1 plus 41 adalah bilangan prima kecuali x sama dengan 41. Yang kedua adalah 2 pangkat n plus 1 adalah bilangan prima. Misalnya n sama dengan 2, kemudian 2 pangkat 2 plus 1 adalah 17. Nah, 17 itu adalah bilangan prima. Next. The next is Lagrange's conjecture. The Lagrange conjecture is an example of a conjecture where every natural number can be expressed as the sum of 4 squared numbers. Jadi konjektur Lagrange adalah konjektur di mana setiap bilangan asli dapat dinyatakan sebagai jumlah dari 4 bilangan kuadrat. Ini contohnya 999 sama dengan 30 pangkat 2 ditambah 9 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. Kemudian 875 itu adalah 25 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2 ditambah 9 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. Kemudian yang terakhir ada 150 adalah 8 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. The next material will be explained by Aulia Hasna. Thank you. And the next is conjecture about perfection number. Yaitu konjektur tentang angka kesempurnaan. A perfect number is an example of the conjecture which states that a positive integral with sum of all its positive true divisor is equal to itself. The number of perfect number is infinite and all perfect number are even. Yang artinya bilangan sempurna adalah contoh konjektur yang menyatakan bahwa bilangan bulat positif yang jumlah semua pembaginya positif sama dengan dirinya sendiri. Jumlah angka yang disempurnakan tidak terbatas dan semua angka yang disempurnakan adalah genap. Contohnya 6, pembagi sebenarnya adalah 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 6, 28, pembagi sebenarnya adalah 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 14 sama dengan 28. Next. Konjektur about twins primes, yaitu konjektur tentang prima kembar. Konjektur ini merupakan kombinasi antara pasangan bilangan prima.
Jumlah pasangan bilangan prima tidak terbatas. Pasangan prima adalah pasangan dari dua bilangan prima yang selisihnya adalah 2. Contohnya yaitu 3 dan 5, 5 dan 7, 11 dan 13, 17 dan 19, 29 dan 31, 41 dan 43. Next. Conjecture about pairs of two adjacent number. Conjecture tentang pasangan dua bilangan berdekatan. The sum of the pairs of friendly numbers infinite. It has another name, amicable. This conjecture states that two positive integrals and A and B are said to be amicable if the sum of the positive true divisor of number A equal number B and the sum of the positive true divisors of number B equal number A. Yang artinya jumlah pasangan angka ramah tidak terbatas. Itu memiliki nama lain ramah. Dugaan ini menyatakan bahwa dua bilangan bulat positif A dan B dikatakan bersahabat jika jumlah dari pembagi sejati positifnya ada dari bilangan A sama dengan bilangan B dan jumlah dari pembagi positifnya dari bilangan B sama dengan bilangan A. Contohnya 220 dan 284. Yang pertama 220 adalah bilangan sejatinya. Yang kedua, bilangan sejatinya adalah 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 10 ditambah 11 ditambah 20 ditambah 22 ditambah 44 ditambah 55 ditambah 100 10 sama dengan 284. Yang kedua, 284 pembagi sebenarnya adalah 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 71 ditambah 142 yaitu 220. Enough for our group. Thank you for your attention. If we have something, please forgive us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.